Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi ya sama Emak di sini. Nah, di sini Emak mau sedikit info tentang tanaman apa saja yang cocok untuk ditempatkan di teras. Nah, dasar pertimbangan dalam memilih tanaman untuk disimpan di teras, tentu saja karena teras itu berada di bawah naungan, jadi kita harus memilih beberapa tanaman yang memang cocok untuk di bawah naungan atau tanaman-tanaman teduhan ya, tanaman yang cocok disimpan di tempat yang teduh yang tidak memerlukan banyak cahaya matahari. Nah, ini beberapa tanaman murah dan sederhana yang bisa kita tanam atau kita simpan di teras ya, di teras rumah atau di tempat teduh. Khususnya bagi pemula ya, karena tanaman-tanaman di sini adalah tanaman-tanaman yang murah, sangat-sangat terjangkau dan sederhana, bahkan mungkin bisa Anda dapatkan secara gratis. Nah, kita mulai di sini dulu ya. Di pojok sana ada aglonema merah klasik. Kemudian ini ada beberapa aglonema tisu atau aglonema putih. Nah, selanjutnya di sini juga masih ada aglonema merah ya, aglonema lipstick, karena tanaman ini subur dan cepat sekali anakan. Jadi bisa Anda perbanyak di rumah ya. Kemudian, nah ini di sudut sini ada tanaman pakis atau tanaman paku. Ini murah banget, harganya hanya 6.000 saja. Bisa Anda beli di Shopee ya. Kemudian bisa kita perbanyak sendiri. Kemudian di depannya di sini ada beberapa tanaman keladi. Ini ada tanaman keladi red star. Kemudian ini ada tanaman keladi spider. Nah, kalau di kota Emak, kemarin Emak beli hanya sekitar 15.000 per polybag. Kemudian ini ada keladi putih atau white caladium. Harganya sama ya, sekitar 15 sampai dengan 30.000, tapi waktu Emak beli ini 15.000. Kemudian ini ada keladi pink. Ini juga sama, hanya sebelumnya ini ditempatkan di tempat yang panas, jadi warnanya berbeda ya, lebih mencolok seperti berbeda jenisnya padahal masih satu jenis yang sama. Kemudian ini ada kadaka, ini Mas senang banget dengan tanaman kadaka ya. Karena daunnya itu gede-gede, panjang, rimbun, jadi kesannya lebih enak kalau dilihat. Kemudian di sini ada aglonema donna carmen. Waktu itu mah belinya hanya 15.000 saja. Waktu itu masih kecil ya. Kemudian ini masih tanaman paku juga. Tanaman paku ini pastinya sahabat sudah tahu ya, dia cocok di tempat teduhan atau di tempat yang lembab. Nah, ini ada aglonema bigroy. Nah, mungkin di sini yang paling mahal adalah harga aglonema bigroy ini. Meskipun mahal, ini mah hanya beli 30.000. Jadi kalau sebetulnya termasuk murah ya, alhamdulillah dapetin harga 30.000 beli di Shopee. Kemudian di sini ada sansevieria. Ini ada sansevieria moonshine. Ini lagi anakan ya, anaknya berbeda dengan induknya warnanya. Mungkin yang induknya itu karena terlalu sering kena sinar matahari mungkin ya, jadi dia warnanya itu lebih hijau. Nah, ini masih sama aglonema moonshine. Kalau anakannya warnanya itu putih bersih. Jadi seperti anak angkat ya, berbeda dengan warna kulit ibunya. Ini juga mudah anakan ya untuk sansevieria moonshine. Selanjutnya ini tanaman creeping Charlie. Daunnya seperti daun mint, ada kerut-kerutnya gitu ya, bergelombang halus. Ini mudah sekali tumbuh dan dia sangat
cocok di tempat yang teduh, dia cepat sekali dan daunnya berwarna hijau sega besar-besar ya kalau ditempatkan di tempat yang teduh. Kalau ditempatkan tempat panas, biasanya daunnya lebih kecil dan warnanya itu lebih agak kekuningan. Nah, ini juga cepat rimbun, jadi kalau kita pengen cepat melihat perkembangannya baik gitu ya. Jadi untuk pemula khususnya tanaman creeping cherry ini sangat baik sekali untuk ditanam ya, karena mudah sekali perawatannya, juga perkembangbiakannya mudah, dia bisa tumbuh dengan menggunakan stek batang. Nah, itu ya sederhana banget dan jenisnya juga di sini nggak banyak. Ya, ini ada satu lagi, ini sansevieria pedang kuning ya, karena dia ada garis kuningnya. Karena itu disebutnya dengan sansevieria kuning. Nah, sahabat, hanya itu jenisnya. Jadi eh, untuk cantik tidak perlu dengan tanaman yang mahal ya. Kadang-kadang tanaman yang mahal juga kita jika tidak bisa merawatnya dengan baik, kan akhirnya kering kemudian mati. Kan sayang sekali ya. Jadi khusus bagi pemula lebih baik menanam tanaman yang murah-murah dulu dan yang mudah ditanam. Di sini media tanamnya menggunakan campuran kokopit ya. Jadi kokopit itu bisa menyimpan cadangan air di dalam media tanamnya. Jadi meskipun kita misalnya hanya siram 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tanahnya masih lembab. Bisa ayah bunda atau kakak ya perhatikan. Nanti kalau misalnya tanahnya masih lembab, tidak perlu dilakukan penyiraman. Tetapi jika tanahnya sudah kering, itu harus disiram. Nah, kelebihan menggunakan campuran kokopit dalam media tanam kita adalah tanaman tidak selalu harus disiram setiap hari. Nah, jadi pada saat kita akan menentukan disiram atau tidak, kita bisa lihat kondisi tanahnya. Apalagi bagi ayah, bunda, atau kakak yang akan mudik ya, misalnya ditinggal seminggu gitu ya. Nah, dengan menggunakan media tanam kokopit ini sangat membantu sekali. Jadi meskipun tidak disiram 1 minggu, untuk tanaman tertentu dia masih bisa tumbuh dengan baik. Tapi kita harus tahu dulu ya tanaman apa yang memang tidak terlalu sering memerlukan penyiraman, karena ada tanaman tertentu yang jika tidak disiram 1 hari atau 2 hari aja dia menjadi kering. Nah, jadi satu harus tentukan adalah tanamannya yang tidak terlalu melakukan penyiraman seperti tanaman sansevieria ini, dan yang keduanya dibantu dengan kokopit ini. Nah, seperti keladi ini kan tanaman yang suka lembab, kemudian tanaman pakis, kemudian tanaman creeping cherry itu tanamannya suka daerah lembab. Jadi dengan menggunakan media tanam menggunakan kokopit ini, jadi dia cocok baik-baik saja. Mungkin untuk tanaman tertentu tidak cocok ya, karena nanti si tanahnya itu terkesan lembab. Jadi jika ayah bunda mau mencoba menggunakan kokopit di media tanam, sebaiknya dites dulu untuk jenis tanaman tertentu ya. Dilihat dulu perkembangannya, jika memang cocok bisa dilanjutkan dan bisa diperbanyak. Nah, teman-teman, itulah sedikit info mengenai tanaman yang sederhana dan murah untuk disimpan di teras. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.